gembur-gembur terus, tapi sekarang saya nggak mau. Oke lah ya. Thank you, selamat datang ya. Kan belum kenal sama saya ya. Iya, kenal dulu ya. Kita kenalan dulu ya. Oke. Kenalan dulu. Nama saya Daniel. Kemudian saya sekarang sedang melanjutkan pendidikan S2 di National Donghai University, jurusan Asia Pasifik itu belajar mengenai banyak hal, disiplin ilmu, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ya, sekarang sudah mau masuk semester 3, berarti udah tahun pertama. S1-nya bahasa Inggris, tapi larinya bisa ke situ gitu. Sekarang berarti bukan S2-nya sastra Inggris ya? Bukan. Bahasa Inggrisnya biar bisa jadi jembatan ya. Oh ya, kira-kira gitu, biar bisa keluar negeri gitu ya. Biar memahami semua ilmu itu enak gitu ya. Iya. Itu satu apa ya? Universitas sama Miss Esther. Iya. Oh. Esther dia pendidikan saya di Asia Pasifik regional. Jadi sedikit banyak perkenalan kita seperti itu. Saya baru pertama kali di sini, maksudnya di Taiwan, sekalian juga di Taipei. Di Taipei nggak sih, udah berapa kali. Cuman di UT. Iya, di UT sini Di UT ya. baru jadi tutor. Saya rasa seperti itulah perkenalan kita ya. Iya. Belum menikah. Itu sih yang di Instagram siapa Cie? Belum menikah. Tapi udah tunangan. Tunangan juga belum. Nggak apa-apa ya? Oke, nanti berarti Mbak Yeni dengan Mbak Nafiatun, dua-duanya di Taipei ya. Iya. Mbak Yeni di dekat dari sini juga tinggalnya. Enggak sih, dari rumah sampai ke sini tuh 45 menit. Oke. Kalau Mbak Kalau Nafiatun, saya sih rumahnya beda-beda majikan. Kalau rumah nenek sih jauh 1 jam. Kucing dia. Kalau rumah sekarang di rumah majikan berarti di sini udah berapa tahun? 9. Berarti bisa 3 bahasa ya? Iya, bahasa Kantonis juga, Inggris, Mandarin, Kanton, Inggris, Inggris, Mandarin, Mandarin, Kantonis. Berarti 3 3. Indonesia. Udah jadi poliglot. Ini udah berapa tahun di sini? Ntar bulan 11 berarti 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oke. Mau pulang kampung. Ngobrol apa? Iya. Selesai. Oh iya, bisa lanjut di sana. 11 ya? Iya. Pas habis ujian ya? Ujian pulang kampung. Ya, jadi kita belajarnya mengenai translation 2. Berarti kalau translation 2 sebelumnya ada translation 1 ya. Kita saya paham bahwa kawan-kawan kan sambil bekerja. Iya. Jadi belajarnya dengan pekerjaan pasti bagaimana cara menyeimbangkannya kan. Iya, apalagi kerja di rumah tangga. Kalau walaupun malam dari hati kita nggak feeling free. Iya, Kalau benar. kakaknya belum tidur apa itu, kalau Ada pabrik kan tantangan, selesai ya. jam selesai udah gitu kan, nggak ada urusan. Kalau rumah tangga itu masuk malam juga Ada tantangan tersendiri. Kalau di pabrik gimana? Tapi tuh banyak lembur, Sir. Lembur? Iya. Berarti banyak duitnya gitu. Alhamdulillah. Dia capek makanya sekarang apa ya? Hanya untuk sekarang masih lembur masih sama. Makanya ya harus keluar. Oh, lembur ya. Jadi Iya, makanya kalau misalnya ntar Yeni ikut tutornya sedikit terlambat berarti Nggak itu apa-apa. baru pulang dan belum ngapa-ngapain. Iya, Nggak saya apa-apa. pulang malam ya. Iya. Kalau saya selalu on time. Saya orangnya ya gitu ya, disiplin lah kalau bisa gitu. Tapi juga semampunya sih gitu. Makanya saya pun sangat memahami kondisi teman-teman ya, baik juga dengan teman-teman yang lain
Jadi Ya, enak ini soalnya cuma saya ketua kelasan tapi nggak ada orangnya. ketua kelasnya siapa? Saya yang Oh, ya cuman untuk itu aja lah, untuk kalau bikin grup apa begitu kan yang ada Iyalah. pasrahin sama apa gitu kan. berarti dua-duanya asalnya dari mana? Dari Kita beda jauh ya, saya Jawa Timur. Jawa Timur, Kamu Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jokowi ya, Solo ya. Iya. Saya taunya cuma itu sih Eh, Jokowi. Pasar Ibu itu saya dulu pernah sih tinggal di keluarga Pasar Ibu gitu loh, namanya Pasar Ibu. Saya ke Hongkong pertama kali kan di PKL ya. PKL. Di praktek maksudnya kita kan belum Oh, pernah kerja. Kita di magang gitu. magangin di orang-orang itu kirain apa tempatnya nama Pasar Ibu gitu kan, Pasar Ibu gitu kan, ternyata nama orangnya nggak tahu dari suku itu mana Batak apa Sumatera. Iya, Sumatera Utara. Cuman saya dari Riau, Iya. Pekanbaru. Orang Riau jauh di sana. Orang Riau, Pekanbaru ya. Ada sini orang Riau nggak ada ya? Enggak ada. Kamu Jawa orang ya. mana? Hanya tembok. Oke. Translation saya kasih gambaran sedikit aja mengenai translation. Ini buku panduannya cukup bagus ya. Jadi cukup tebal lah. cukup tebal lah. Jadi hanya melihatnya kadang-kadang udah pusing gitu ya. Belum lagi bukanya gitu. Aku juga pas buka kosakatanya tuh bener-bener baru Iya. guys ya. Iya, bagus. Ini bagus ya. Jadi memang saya tidak memaksa untuk, saya tidak bisa paksakan lah kira-kira gitu ya. Harus belajarnya di sekali karena saya mengerti kondisinya. Jadi memang translation ini kalau kamu sudah bisa mentranslate, berarti kompetensi kamu dalam berbahasa Inggris itu sudah bisa saya katakan bagus. Kenapa? Karena kalau kita mentranslate berarti kita sudah memahami bagian-bagian daripada kata. Ada namanya part of speech ya. Tapi saya rasa di structure sudah dibahas kemarin kan? Iya, udah dibahas. Ada subjek itu apa, predikat itu apa, kata kerja itu apa, kata sifat apa gitu ya. Kemudian juga yang paling penting dalam translation ini, di translation 1 mungkin sudah dijelaskan kemarin, yang paling penting di translation ini adalah kosakata. Iya. Karena namanya juga sudah translation, menerjemahkan. Sebenarnya kalau bahasa sih sama aja, kebetulan aja kita belajar bahasa Inggris. Contoh nih dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa, tetap namanya terjemahan juga. Iya kan? Iya. Atau bahasa Betawi ke bahasa Sunda. Nggak bisa terlalu pas banget. Jadi sama dengan bahasa Inggris ya, kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, cuman pasti ada kendala-kendala yang kita hadapi dalam menerjemahkan. Yang paling penting itu apakah terjemahan kita ini sudah tepat sasaran sehingga orang mengerti bahwa oh ini sih maksudnya, oh ini, atau jangan-jangan kita terjemahkan orang malah tidak mengerti kan gitu. Berarti dari sumber aslinya malah iya kan. Jadi ada teks sumber aslinya ya kan. Oke, jadi saya coba, kita nggak perlu pakai mic saya, mungkin suara sudah gede ya. Iya, Nggak usah orang. Iya, nanti kalau saya pakai mic, waduh. Cuma 2 orang. Iya kan. Saya coba hubungi teman yang itu ya, Ratnasari itu biasanya dia Hadir ya. tapi dia nggak itu. Barangkali lagi itu. Rumahnya ketinggalan. Iya. Alhamdulillah ketemu. Ya ampun. Pokoknya segitu gitu. Definisi terjemahan ya. Jadi terjemahan ini adalah menurut Ernest and Good itu suatu upaya yang dimaksudkan untuk pernyataan ulang. Iya, restate apa yang telah dinyatakan atau dituliskan oleh seseorang dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Jadi intinya sih, saya bilang contohnya bahasa Inggrisnya adalah saya akan pergi ke Amerika tahun depan. Itu kan bahasa Indonesianya. Coba translate ke bahasa Inggris, ya berarti I will go to USA contohnya next year. Berarti kan hanya mengulang kembali, benar kan? Jadi apa yang dikatakan oleh ahli seperti Ernest and Good ini benar bahwa itu adalah restate atau pengulangan. Iya.
Tapi ada lagi